Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada siang yang bahagia ini kita diberikan suatu nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir, bertemu dan bersilaturahmi dalam acara halal bihalal hari ini. Saya selaku Ketua Takmir mewakili pengurus Masjid At-Taqwa Rungkut 1 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang dengan penuh keikhlasan sudi meluangkan waktu untuk menghadiri acara halal bihalal ini. Sebagai umat Islam tentunya kita sudah harus berlapang dada khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kantor ini kita selalu bersinggungan, melakukan hal-hal yang membuat kita melakukan rasa bersalah, rasa hilaf, dan rasa berdosa. Menurut Imam Al-Ghazali, dia memberikan penjelasan dalam kitab Minhajul Talibin, ada 3 macam dosa. Yang pertama adalah dosa karena kita melalaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, misalnya lalai dalam mengerjakan sholat, puasa, ataupun zakat dan lain-lain. Dosa yang kedua adalah dosa yang berhubungan dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kita melakukan perbuatan judi, minuman khamar, maupun perbuatan zina dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah dosa yang berhubungan dengan manusia. Dosa inilah yang paling sulit dan menyusahkan kita. Jadi kalau dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita benar-benar ingin bertaubat, taubat yang sebenar-benarnya taubat, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa kita. Tapi kalau terkait dengan dosa antar sesama, selama yang bersangkutan tidak memberikan maaf, selama itu pula tidak akan terampuni dosa yang udah kita lakukan ke mereka. Jadi untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengajak Bapak Ibu di akhir acara nanti untuk saling melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan atas ridha Allah Subhanahu wa taala, meminta dan saling memberi maaf atas kesalahan di antara kita semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini pula, acara ini juga akan diisi siraman rohani dengan tema halal bihalal ya. Nanti temanya juga sama halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Faiz Al-Ayyubi. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kesediaan Bapak Ustadz untuk hadir dan memberikan kajian pada siang ini. Selaku pribadi dalam kesempatan ini, kami selaku pengurus juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jamaah. Jika sesuatu selama ini masih ada yang kurang berkenan terhadap support kami juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita semua dan selalu memberikan kekuatan lahir dan batin buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat duhur rahimakumullah, sebelum kami masuk pada tema halal bihalal siang hari ini, kami tertarik dengan perkataan Bapak Takmir Masjid tadi untuk mengulangi salam tadi ya, menguatkan apa yang dikatakan beliau. Perlu kita ketahui bahwa dalam syarah Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan assalamu bimakna du'a bisalamah. Salam itu adalah mengandung makna doa keselamatan. Salam itu mengandung makna doa keselamatan, bukan selamat atas prestasi, bukan selamat atas penghargaan, juga bukan, karena selamat yang demikian itu apresiasi. Tapi di sini dijelaskan
Bimakna doa bisalamati min kulli afah. Doa keselamatan dari segala macam petaka, kecelakaan. Fa idza qulta li syakhsin, seandainya engkau mengucapkan salam ke seseorang, assalamu alayka, misalnya assalamu alayka atau assalamu alaikum, fahadha ya'ni annaka tad'u lahu bi anna Allah yusallimuhu min kulli afah. Maka ucapan assalamu alaikum itu maknanya adalah seakan-akan engkau berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan dia dari segala macam petaka. Yusallimuhu minal marudi, ada kalanya Allah menyelamatkan dia dari sakit, wa minal jununi, dari penyakit gila atau edan, ya. Yusallimuhu min syarrin nasi, atau Allah menyelamatkan dari keburukan manusia, dari copet, dari maling, dari jambret, dari begal. Yusallimuhu minal ma'asi, atau ada kalanya Allah agar menyelamatkan dia dari kemaksiatan, wa amradil qulubi, atau ada kalanya dari penyakit-penyakit hati, agar kita tidak mudah hasut, tidak mudah iri, tidak mudah jengkel ke orang. Yang paling penting adalah yang terakhir, yusallimuhu minan nar, agar Allah menyelamatkan dari neraka. Beliau melanjutkan bahwa lafdzun amun ma'nahu ad-du'a lil muslim alaihi bisalamah min kulli afah. Jadi salam itu adalah ucapan umum yang mencakup segala petaka, ucapan doa agar Allah menyelamatkan yang diucapi salam itu dari segala petaka. Maka marilah kita bermudah-mudahan ketika berjumpa mengucapkan salam. Okay. Sebagai penguat saja, Bapak Ibu rahimakumullah, pada siang hari ini tema halal bihalal kita yaitu bertajuk melepaskan beban dan menghalau kerugian. Kenapa kita ambil beban? Karena beban itu kita ambil dari makna kezaliman. Jadi dalam satu keterangan, dalam satu hadis dinyatakan bahwa kezaliman itu akan menjadi beban setiap orang di akhirat nanti. Setelah kita menjalankan Ramadan selama 30 hari, Nabi pernah menyampaikan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha qabla ay yaghfira lahu. Sungguh celaka orang ketika sudah masuk bulan Ramadan selama 30 hari, kemudian Ramadan itu keluar, Ramadannya selesai, puasanya selesai, tapi dia belum diampuni dosanya. Ya. Rugi. Karena Ramadan adalah momen yang paling diobral sekali, ya. Diobral sekali ampunan Allah dan paling derma Allah memberi pahala. Kalau kita ambil budaya di Indonesia, Ramadan adalah momen yang paling sakral, yang paling mudah orang itu bersabar. Karena kalau nggak sabar, eman-eman pahala puasanya tidak ada. Ramadan adalah momen yang paling sakral orang itu melakukan silaturahim. Kalau setelah Ramadan atau Idul Fitri tidak mudah melapangkan hati untuk memaafkan orang atau minta maaf ke orang, mau bulan apa lagi? Ramadan Idul Fitri ini adalah yang paling sakral banget. Sampai-sampai antar pulau, antar kota itu disamperin. Kalau sampai Ramadan Syawal tidak mau maafkan orang atau minta maaf ke orang, itu nunggu bulan apa? Gitu. Masa nunggu Mudin bilang mohon dimaafkan si mayit, itu kan nunggu itu kan? Masa nggak nunggu itu sudah paling sakral ya, itu sudah terakhir banget itu. Makanya sebelum itu terjadi, ya kita perlu paham bahwa yang diampuni oleh Allah ketika Ramadan itu dosa kita kepada Allah. Kepada orang lain kita perlu melakukan minta maaf atau memaafkan. Maka dalam hadis halal bihalal itu beliau bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in
falyatahallalhu minha. Barang siapa yang punya tanggungan kezaliman kepada orang lain, kepada saudaranya, baik tanggungan itu dalam hal kehormatan atau hal-hal yang lain selain kehormatan, maka hendaklah minta halalnya. Minta halal itu minta dimaafkan, karena kezaliman itu hukumnya haram. Jadi zalim itu menyangkut apa saja Bapak Ibu, menyangkut apa saja yang tidak sesuai dengan fungsinya itu zalim. Lawan zalim itu adil. Jadi dalam bahasa mudahnya yang disebut zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi asy-syar'i. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya secara syariat. Ya ibarat kata cincin dipakai di telinga tidak pas gitu. Mulut dipakai zikir fungsinya, mulut dipakai syukur fungsinya, tapi kemudian digunakan untuk mencaci orang, nggak pas. Termasuk kaki dipergunakan untuk jalan ke tempat yang baik-baik, dipergunakan untuk jihad ya. Kok mundur dari jihad, kok untuk nendang orang misalnya. Nah, maka tidak sesuai fungsinya, zalim. Nah, seperti itu. Maka ketika ada tanggungan kezaliman kepada orang lain, perintah dari Rasul, falyatahallalhu minhu, maka mintalah halal al-yauma, sekarang, hari ini, menunggu apa lagi? Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak akan berlaku lagi mata uang dinar dan dirham. Artinya sebelum kita meninggal. Karena kalau sudah wafat kan nggak mungkin orang bawa sangu. Beliau menyarankan kepada kita ketika ada kezaliman kepada orang lain, mintalah segera maaf hari ini juga, tidak usah nunggu. Sebetulnya nggak usah nunggu hari raya ya. Karena yang namanya minta maaf itu tidak menunggu momen hari raya, tiap hari. Cuma kita momenkan saat ini karena kita meyakini bahwa di Indonesia yang paling sakral itu ya pas setelah Ramadan. Maka segeralah minta maaf sebelum tidak berlaku lagi dinar dan dirham, sebelum ajal menjemput. Kenapa jangan terlambat? In kana lahu amalun shalihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau sampai kemudian terlambat minta maaf kepada orang lain sementara sudah ajal menjemput, sudah meninggal, maka yang dibuat bayar kezaliman itu adalah amal soleh. Amal solehnya seseorang dibayarkan kepada orang yang dizalimi. Nah begitu. Wa illam takun lahu hasanatun. Kemudian kalau amal solehnya orang yang menzalimi ini habis buat bayar, tapi zalimnya masih ada, maka ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka diambilkanlah dosa orang yang dizalimi untuk dipikul oleh orang yang menzalimi. Ini namanya rugi. Ini namanya rugi. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini ada apa namanya perniagaan di dunia, ya bisa kita katakan dagang atau usaha atau bekerja yang menghasilkan profit, itu namanya berniaga. Ada perniagaan akhirat. Allah menyebutnya innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atuz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang baca Quran kemudian sholat, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Dalam surat lain, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian, bisa membuat selamat dari azab yang pedih. Apa itu isinya perniagaannya? Tu'minuna billah. Ternyata perniagaannya beriman kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad bi amwalikum wa anfusikum, dengan nyawa dan harta. Itu perniagaan, yang artinya nanti dari perniagaan itu di akhirat kita dapat profitnya, dapat ujrohnya, ajrun azim, pahalanya. Nah,
pahala-pahala tersebut itu bisa habis kalau ternyata ketika kita hidup di dunia itu ada kezaliman kepada orang lain dari sikap kita sehari-hari, terutama kepada yang sering ketemu ya. Halal bihalal itu yang paling penting tuh kepada teman, kepada tetangga. Kalau kepada yang di kampung sana kita nggak bikin dosa. Yang paling penting dari mudik itu halal bihalal ini. Ada halal bihalal di kampung ya, ada halal bihalal di bani, di apa sanak famili itu. Itu yang paling penting tuh yang sebetulnya di kampung itu yang terlambat itu. Biasanya kan terlambat yang di kampung. Hari raya dapat 7, dapat 10 sampai akhir Syawal. Justru yang nomor 1 malah di kampung sana. Tapi yang paling penting tuh ya yang di kampung ini karena apa? Karena yang setiap hari interaksi tiap hari. Yang di tempat kerja begini, yang setiap hari ketemu. Nah, kalau dengan yang di sana kan jarang berinteraksi, malah nggak pernah bikin dosa malahan. Mungkin dulu-dulu waktu kecil ya, yang paling up to date yang sekarang ini, yang dengan teman. Bahkan kita ini kadang-kadang bertetangga di rumah itu ke tetangga kanan kiri lebih nggak akrab dibanding dengan tetangga yang jauh. Karena tangga kanan kiri itu kadang-kadang kurang nyaman. Atau bahkan kita yang bikin dia gak nyaman. Makanya dalam satu hadis dikatakan al-jaru qoblad dar. Sebelum milih rumah, pilihlah tetangga. Survei tetangganya kayak apa. Warrafiq qoblad thoriq, dan pertimbangkanlah teman sebelum perjalanan. Itu hadis ya. Jadi anjurannya sebelum kita ngapling tanah, beli tanah, itu survei dulu kira-kira tetangga sini kayak apa. Karena tetangga yang nyaman itu akan mendukung segala aktivitas kita. Tidak akan membuat kita terkendala dari ibadah kita, dari segala apapun yang menyangkut kehidupan sehari-hari kita. Termasuk pula sebelum memilih perjalanan, baik itu berjalan pergi atau berjalan karir ya, pilihlah teman sebelum berjalan. Karena teman yang baik akan selalu support dengan temannya. Ada teman yang tidak baik, itu malah jagal temannya. Itu adalah nasihat dari Nabi. Makanya dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala yang seorang ulama bernama Abu Hamzah As-Sukari. Abu Hamzah gula, Sukari itu gula, julukannya gula. Sumya bisukari li halawati kalamihi, kata para ulama. Beliau itu dijuluki gula karena manisnya ucapannya, enggak pernah nyakiti orang. Abu Hamzah As-Sukari ini. Beliau ahli hadis. Beliau ada di rijal hadis, di golongan orang-orang periwayat hadis ada beliau. Diceritakan dalam kisah beliau, Abu Hamzah As-Sukari ini punya tetangga. Dikatakan tetangganya itu Yahudi. Nah, si Yahudi ini ingin jual rumahnya karena dia butuh uang saking nggak punya uangnya. Rumah ini pasarannya Bapak Ibu, rumah ini seharga 1.000 ya, seharga 1.000 di mata uang di tempat itu, 1.000 dirham. Kemudian beliau ini, si Yahudi ini ternyata menawarkan rumahnya 2.000. Rumah yang pasarannya 1.000 dia dijual harga 2.000. Ditawarkan, belilah rumah saya 2.000, belilah rumah saya 2.000. Orang-orang yang butuh rumah itu heran, rumah yang harganya 1.000 kok dijual 2.000. Ditanyalah oleh calon pembeli, Pak Yahudi, rumah Anda ini 1.000 seharusnya, kenapa dijual 2.000? Dijawab oleh si Yahudi, rumah saya memang harganya 1.000, tapi 1.000 lagi untuk bertetangga dengan Abu Hamzah, katanya. Lu kok bisa begitu? Iya, Abu Hamzah ini adalah tetangga saya yang baik.
saya hargai dia mahal. Karena saya harus keluar dari sini, saya hargai bertetangga dengan beliau mahal. Karena setiap kali saya sakit, beliau mengunjungi saya. Saya butuh bantuan, beliau bantu saya. Jadi tetangga sampai dihargai tuh. Rumah jadi mahal gara-gara tetangganya bagus. Sebaliknya, ada orang mungkin jual murah rumahnya ngobral karena nggak kerasan di situ. Ada kan seperti itu? Wis tukuan yang aku nggak kerasan aku nang ini wis tukuan murah-murah nih. Itu karena apa? Karena apa? Karena lingkungannya, karena tangganya itu nggak baik. Apalagi lokasi angker lagi. Tetangga begituan ya. Nah, jadi ternyata lingkungan yang baik membuat rumah jadi mahal. Nah, dimulai dari kita, ibda binafsik, dimulai dari kita. Kita menjadi tetangga yang baik itu tetangga di rumah atau tetangga bekerja di sebelahan ruangan ya. Bisa jadi mahal. Nah, itulah kisah yang pernah dialami oleh Abu Hamzah sampai kemudian terdengarlah kabar bahwa si Yahudi ini menjual rumahnya 2.000 ke telinga Abu Hamzah. Oh, sampai dijual rumahnya butuh uang. Akhirnya dipanggillah si Yahudi yang menjual rumah itu. Butuh uang dikasih sama Abu Hamzah. Ini tak kasih 2.000, kamu tetaplah bertetangga dengan saya. Itu. Makanya beliau dijuluki Sukari ya. Yang apa? Manis. Manis tutur katanya. Bukan manis ucapannya. Kalau manis ucapannya itu gombal ya. Tutur kata itu beda dengan ucapannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Maka judul kita pada siang hari ini melepas beban, marilah kita nanti bersalaman ya, bersalaman yang laki-laki dengan yang laki-laki sebagaimana Rasul mengatakan orang yang musafahah, yang bersalaman tangannya dengan orang lain maka akan dirontokkan dosanya sampai dia terpisah. Nah, ini majas ya, artinya kita bersalaman itu dengan hati yang lapang, dosa kita bisa rontok, dan dengan hati yang lapang kita saling menghalalkan kesalahan satu sama lain. Tidak perlu lama-lama, berarti nanti yang lama dosanya banyak. Karena kata Nabi akan dirontokkan selama dia bersalaman. Kalau yang salaman sebentar dikit dosanya. Oh, lama berarti ketoro dosane pakai karo kancane. Nah, yang perempuan dengan yang perempuan. Jadi mudah-mudahan tidak menjadi orang yang rugi. Yang kita kumpulkan selama ini dari puasa kita, sholat kita, zakat kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan dosa-dosa antar kita dimaafkan satu sama lain sehingga nanti kita mudah-mudahan kalau dalam alam kubur sudah tinggal cahayanya ya. Dapat ridho dari orang-orang sekitar kita. Tidak hanya di sini ya, tapi nanti di rumah. Kalau ada kesempatan memang harus menurunkan ego ya, harus menurunkan ego. Kalau enggak diturunkan egonya tidak akan bisa. Aku luwih tuwek kok, kono sing rene. Wah, repot kalau gitu ya. Aku luwih suwe nang kene, nang perumahan iki. Aku 10 tahun kono sih oleh 2 tahun, kono sing rene. Ini repot kalau begini. Nah, maka ini harus diturunkan egonya dan pahalanya besar itu ya. Makanya kan kalau saya ulang lagi ya, tanda orang takwa di dalam Ali Imran kan wal afina 'anin nas ya. Orang yang memaafkan, bukan yang minta maaf loh. Yang memaafkan. Kalau minta maaf wajar karena bikin salah. Orang yang memaafkan, artinya ya wis egonya diturunkan, maafkan ya. Wis marani ya. Dan biasanya orang yang disalahi terus kok dia mau marani, sing disalahi ku sungkan dewi. Sungkan dewi ya. Wah, aku sih gawe salah, aku malah sing diparani. Nah, emang disitulah tantangan kita, menurunkan ego. Kalau kita mau berkaca pada pandangan Allah bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu bukan yang senior lama di perumahan ya, atau yang punya umur lebih tua. Sakjane kalau kita mau pakai dalil itu, yang paling mulia adalah yang marani dhisik, yang paling mulia. Kalau kita mau dalil Allah sing mandeng tutup wong liya, bapak aku tak budal dhisik nang kono. Itu ya yang paling mulia adalah yang wani marani, yang wani tatak. Yang terakhir
kita sering bahasakan ini silaturahim ya. Ada satu hadis yang mengatakan laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idza quti'at rahimuhu wasala. Tidaklah dikatakan silaturahim ketika keadaannya baik-baik saja. Orang balas membalas, jenengan ke rumah saya ke rumah jenengan. Itu bukan silaturahim, kata Nabi. Enggak pernah terjadi apa-apa, baik-baik saja itu bukan silaturahim. Tapi silaturahim itu adalah idza quti'at rahimuhu, ketika hubungannya tidak baik, putus, pernah seteru, pernah enggak nyopo, pernah tengkar, pernah jambak-jambakan, pernah utang-utangan gak disaur terus bengkerengan. Sing ngutangi kok wong ngemis aja gitu. Akhirnya gak nyopo. Tapi kemudian selang beberapa tahun atau hari atau bulan terus disambung lagi. Itulah silaturahim. Idza qata'at rahimuhu wasala, itu silaturahim. Inilah orang yang kata Allah dijanjikan umurnya panjang dan rezekinya luas. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian karena kita masih ada momen, Pak ya. Oh lanjut. Masih lanjut. Saya kira. Baik, ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan? Bapak Ibu? Nggih, silakan. Tidak ada pertanyaan tentang yang lain, tidak apa-apa. Yang lain. Biasanya Pak Soleh biasanya ada saja yang tanyakan. Monggo Pak Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten tanya Ustaz. Tadi yang pas waktu dijelaskan, misalkan yang lebih tua itu menurunkan ego, terus yang lebih muda mengunjungi lebih dulu. Ya. Itu kalau misalkan Ya. di lingkungan rumah itu kita bisa. Tapi kalau misalkan biasanya lebih banyak kejadian itu di saudara, di keluarga family. Nah Ya. itu biasanya kejadiannya gini, anaknya yang lebih tua, Ya. ponakan itu merasa bahwasanya sudah kesini Pak Lik saya, jadi saya nggak usah ke sana. Nah itu apakah kita yang lebih dari struktur keluarga utama itu lebih tua usianya itu boleh mengingatkan atau gimana? Sebentar gitu ya, kita harus paham dulu. Halal bihalal ini budaya di Indonesia ya. Jadi ini dulu harus dipahami. Di tempat lain selain Indonesia, halal bihalal yang seperti itu momennya tidak harus setelah hari raya, tapi kapan saja sebetulnya ya. Nah, halal bihalal bisa jadi masalah baru kalau demikian caranya. Jadi masalah yang asalnya itu kita ingin membuat budaya ini baik, bisa jadi potensi nambah dosa lagi gara-gara ego-egoan. Padahal kepingin rontok dosane. Nah, jadi yang harus kita pahami budaya Jawa dulu. Memang secara budaya yang muda itu mendatangi yang tua. Nah, begitu. Kadang yang macam-macam masalahnya itu. Kadang-kadang yang tua kadang-kadang kok gak teko-teko rene. Padahal yang muda ini loro di omahe, durung sempat ke sana. Akhirnya muncul seudon yang enggak. Yang enggak karena dipikir adikku gak rene-rene. Padahal adiknya loro atau adiknya itu sedang menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Nah, makanya yang paling terpenting itu adalah anggap saja budaya ini tidak wajib gitu. Budaya maran-memaran ini loh ya, enggak wajib. Yang paling penting, yang wajib adalah memaafkan sebelum dia datang. Memaafkan sebelum dia datang. Mau datang kapan saja wis ora masalah. Pokoknya intine aku sepurani, kontak sepurani, ya wis podo 00 gitu aja.
Nanti dia mau datang nggak datang, jangan sampai ini jadi masalah baru. Yang maunya kosong-kosong, belum sampai kosong wis siji meneh. Gara-gara ego-egoan. Nah, ada lagi mungkin yang apa ya, kita mengharap orang yang pernah salah ke kita itu datang ke kita, tapi nggak datang-datang ya. Tapi kita ini kepingin beres, ndang mari ngono masalahe, ndang wis biasa maneh, koncoan maneh gitu. Nah, itulah yang saya maksud, kita harus wis mudune ego nih kita ke sana aja. Biar kalau ketemu di jalan tuh enak gitu nyapa. Kadang kan kita mau berharap dia datang tapi gak datang-datang. Tapi akhirnya empet-empetan ego, wis gak teko ya jarno gitu. Wah, ketemu nang dalan gak enak terus gitu. Gak selesai-selesai gitu. Nah itu ya. Jadi budaya seperti ini sebetulnya tiap hari harusnya, tiap hari kita momenkan di setelah hari raya atau hari rayanya, jangan sampai jadi masalah baru. Yang asalnya 00 nggak jadi 0 gara-gara suudon-suudonan tadi itu. Malah gak usah begituan, kalau enak mending kayak biasanya aja. Kalau ternyata budaya seperti ini membuat masalah baru, mending gak usah budaya begini ya. Mending gak sehari-hari gini ya. Kalau sehari-hari begini kan nggak ditunggu kita ke sana atau enggak. Di kampung kan nggak ditunggu. Lu malah selamat malahan ya. Malah nggak ada potensi dosa malah. Gitu. Itu ya, itu yang saya juga pelajari sekarang itu. Jadi mohon maaf ya, di kampung itu kan ya ustadz lah, biasanya diparani, saya ndak lah, tak marani. Lek ngarep-ngarep diparani kok mikir situ, iki guru ngene, repot gitu. Akhirnya pikiran macem-macem, saya aja marani lah. Ya nggak bisa semuanya ya. Yang paling saya parani, yang paling sering interaksi. Kalau nggak gitu nggak selesai-selesai, jadi masalah baru. Itu saya juga belajar itu. Karena pikir saya, ini kan di Indonesia tok begini. Nah seperti itu kurang lebih Pak ya. Monggo ada yang lain? Sudah ada? Ada Ustadz. Nggih. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya di sini Mana Ustadz. Nah, Ustadz, kalau di dunia kehidupan pasti kan ada konflik gitu. Saya perumpamakan saya konflik dengan Ustadz gitu ya. Dan saya berinisiatif untuk datang ke Ustadz, namun responnya tidak baik-baik saja gitu. Nah, seperti apa pandangan Islam mengenai orang yang berinisiatif datang tapi itu nggak bisa diselesaikan gitu ya Ustadz, dengan respon yang nggak baik-baik saja. Nah, itu seperti apa menurut pandangan Islam dan pandangannya Ustadz? Terima kasih. Ya, sakit hati ya. Saya pernah ngalami, ini memang teori tak semudah praktek Pak. Mas yo sing ustadz ngomong kok ngene iki kadang ya prakteknya angel loh, asli. Ya, gak semudah praktek. Yang namanya sakit hati itu ya harus ditambani ya. Makanya Nabi itu bersabda tahabu ya. Saling berilah kalian hadiah, saling menghadiahi. Makanya kita diajari nggowo-nggowo ya ke orang itu. Supaya masih jol-jolan ya. Anake ketekan nang kene kayak sangu ngono. Asline jol-jolan tok pancet. Metune mek mlebune pancet. Tapi kan akhirnya timbul kecintaan. Nah, terkait dengan sakit hati ke orang ya. Kemudian orang lain tadi tidak memaafkan. Nah, itu sudah gugur kewajiban orang yang salah. Orang yang salah diperintah untuk minta maaf. Orang yang disalahi diperintah untuk memaafkan. Ya. Sebetulnya mungkin begini. Yang ini bukan teori ya, praktek. Maksud saya gini, teori enggak semudah praktek tuh. Mungkin cara minta maafnya kita tidak sebanding dengan sakit hatinya dia. Ada orang yang sakit hatinya bau banget gitu. Bau banget sangat dalam. Tapi cara minta maaf kita biasa-biasa saja. Lewat HP. Ya enggak bedu, enggak setimpal gitu ya. Itu mungkin dari cara itu yang perlu kita sadari. Makanya antara telepon minta maaf dengan WA dengan mendatangi itu beda, kadarnya beda. Apalagi mendatangi dengan cara
Dengan melihat kondisi beliau yang kita minta maaf itu pas nggak ada siapa-siapa, pas sepi gitu ya. Kemudian mencurahkan semua isi hati dan minta maaf yang dengan serius. Nah, itu beda dengan ada orang lain, itu beda hawanya. Itu pernah saya alami ketika dengan kiai saya. Tapi kesalahan saya waktu itu bukan salah fisik ke kiai saya. Saya mondok minggat gak pamit Pak, gak kerasan ya. Pulang lama gak balik-balik saya pernah, gara-gara gak kerasan. Kemudian oleh kiai saya disuruh balik, tapi gak boleh. Rono lungo. Saya cerita aja gak apa-apa direkam ini. Gak apa direkam. Wong nyatanya aku ya diterima lagi kok ya. Jadi pas waktu itu beliau merasa tersakiti karena Faiz ini izine mulih wong tuane loro, kakeknya neneknya sakit, gak balik-balik ternyata. Gak balik-balik karena gak kerasan. Nah, ketika saya nggak diterima oleh guru saya nggak mau lagi sowan lagi, nggak mau. Tapi saya berada di musola seperti ini, waktu setoran ya, saya berada di pintu paling belakang. 1 minggu saya memperlihatkan diri. Kan kiai saya mungkin sakit hati, ibaratnya guru dihapusi gitu ya. Ijine terung dino gak balik-balik rong wulan. Kan sakit hati tuh, dalam ya, mungkin dalam. Akhirnya saya obati sakit hatinya beliau itu dengan cara saya memperlihatkan diri selama seminggu di belakang sana. Teman-teman setoran sampai habis, besok lagi saya di belakang lagi, ketok-tok gini saya, Pak Isona Demburi itu. Ya. Sowan 3 kali ditolak saya. Nah selama seminggu, hari terakhir saya bismillah, saya ikut setoran. Bismillah. Tas saya sudah saya penuhi dengan baju, siap pulang saya, kalau nggak diterima, siap pulang. Wong sowan 3 kali Pak, sampai sowan yang kedua itu pernah bareng wong kampung saya supaya diterima. Pas orang kampung sudah ditemui, tinggal masuk saya, nggak ditemui. Pernah saya begitu. Ujian. Saya ndak ingin Kediri jadi kota sejarah terburuk. Pokoknya pulang harus bawa ridho guru, saya begitu. Pulang harus dapat maaf saya. Seandainya saya nggak mondok lagi, saya pulang harus dapat kata-kata maaf dari guru saya. Nah, saya lanjutkan tadi. Dapat seminggu, sudah siap saya pamit sama teman-teman. Aku sepurane sing akhir, aku kulik misalnya Mbah Yai tidak nerima, aku tak mulai. Ternyata barisan terakhir saya maju dek begini, ya persis seperti ini bangkunya, ya lurus tapi. Saya orang terakhir yang mau setor. Teman-teman saya itu kanan kiri itu sudah telinga itu sudah siap untuk mendengarkan saya dimarahi itu ya. Langsung senyap satu musola, suara deres itu. Langsung senyap. Kan biasanya berisik, orang deres baca Quran berisik gitu kan. Itu langsung dek mandek jek. Saya malah grogi. Waduh kok menengkah biar arek. Akhirnya saya masih juz 2 terakhir ya. Terakhir juz 2 sama juz 3. Ya namanya grogi salah Pak. Salah baca. Tapi disimak sama Yai. Salah dibetulkan. Hati saya senang Pak. Diterima saya Pak. Habis itu sadaqallahul azim, tangannya dikasihkan gini langsung mayoran Pak. Ayo kafe ngopi. Itu cerita saya. Jadi itu ya, mungkin sakit hati guru saya dalam karena merasa dihapusi muridnya. Ya saya juga harus nambani dengan cara begitu, seminggu ngetok-tok begitu. Nah itu ya, mungkin kemungkinan seperti itu hanya prediksi saja. Betul Pak Ki? Baik, sudah. Insya Allah sudah, kita habis ini bermaaf-maafan. Yang merasa salahnya gede ya harus minta maaf, nekan gede. Water. Mohon maaf kita semuanya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Okay. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihati al-mu'azzamah wa as-sab'il mathani an taftah lana bi kulli khair wa an tatafaddala 'alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli khair wa an taj'alana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahli ilmi
وأهل القرآن والخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وحسن ضير إنك ولي كل خير ومتفضل من كل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه